kita juga lemah. Kita bisa bangun masjid, menata masjid. Maaf, sering kalah sama gereja. Gereja tetangga saya melawai itu kegiatannya daily. Rebo kebaktian remaja, Sabtu kebaktian umum, ibu-ibu, Minggu pelayanan umum, Senin Selasa ada lagi. Hampir tiap hari kegiatan. Sementara banyak masjid di kampung saya, Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. How to manage? Kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing, kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Berapa banyak madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. How to manage? Kurang rapi. Ya Allah, berapa waktu lalu saya masuk Serpong, saya lihat Serpong sudah jadi kota satelit. Saya telisik lebih jauh, ternyata sekolahannya Don Bosco, Santa Ursula, Santa Maria, gerejanya mbahnya gereja di bawah pojokan. Saya masuk Bekasi, Sukmajaya, sekolahannya Yayasan Penabur, mulai TK sampai perguruan tinggi, gerejanya mbahnya gereja dibangun. Ini kan bagian Isra Mi'raj. Nabi dipanggil Yahudi, dipanggil Nasrani, dipanggil dunia, Nabi nggak nengok. Panggilan itu makin berat sekarang, makin berat. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan materialisme, hedonisme. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahkan sekarang dia udah bikin kuburan mahal tuh di Cikarang Kerawang, namanya San Diego. Kuburan mahal tuh, teman saya pengusaha mesen 200 meter buat kuburan dia 5 miliar. Tanahnya berbukit-bukit, tanamannya rimbun, terus malaikatnya rada baik. 5 miliar lah, 5 miliar kali. Ketiga, kutil, kurang teliti. Di masyarakat kita sekarang masyarakat mall, cepet heran, gampang kagum. Lihat tuh ibu-ibu, asal ada mall baru, rame-rame aja pergi. Belah sana buka, pindah ke sono, kagak belanja. Numpang heran doang. Ke sono heran, kemari kagum, ke sono wah, kemari wah. Belanja kagak. Lu ngaku lu. Ini masyarakat mall, cepet heran, gampang kagum. Nah, pakai cerita aja dah buat memudahkan nangkep secara utuhnya gini. Satu hari terjadi tabrakan di jalan, kenceng bener. Wah, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak banget pada ngerubung, nyari akal di wartawan. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok, saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia ngaku bapaknya korban, ya orang minggir kan. Minggir, ada bapaknya korban ini. Orang pada minggir semua, dia maju ke depan. Nyampe di depan korban, pucat maka mukanya tuh wartawan, pucat. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek tapi muatannya lumayan. Ya. Kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya. Kalau belum kenal bener jangan buru-buru ngakuin. Ya. Jaga gak tahu yang ketabrak siapa, ngaku aja saya bapaknya korban. Makan lo jadi bapak monyet. Ini gara-gara penyakit kutil.
cepet heran, gampang kagum. Bapak Ibu, sementara saya ulangi lagi, ini abad entertain, orang pada pinter bangun pencitraan. Oleh karena itulah maka benar-benar kita makmurkan majelis taklim, jangan jauh dari ulama dan habaib, itu basic kita. Tuh, atau itu peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, itu Haram Aqsa, itu perjalanan horizontal. Aqsa Aras itu perjalanan vertikal. Ini Isra Mi'raj mau pesan, Bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di petamburan ini. Perantau kudu pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, nggak boleh netep. Bodoh tahu bodoh? Goblok. Bahlul lah, Madid itu. Bahlul, tahu Bahlul? Bego, ngerti bego? Minum es ditiup, bego banget tuh. Dikira ngebul panas kali. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Nih, ibu-ibu nih, bakal mati nih. Mati. Bapak-bapak nih, mati. Saya mati belakangan. Enak aja loh. Kalau saya mah terserah, saya mah ikhlas, Bu. Kapan aja, mau ibu-ibu duluan, saya belakangan, boleh. Atau sebaliknya, saya belakangan. Terserah, saya mah ikhlas aja. Saya masih muda, Pak. Enggak urus. Maut mengacak. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucunya mati. Ya. Ngacak dia mah nggak pakai abjad. Kalau nggak pakai abjad enak nungguinnya. Tahun ini A mati, tahun depan B, lalu C, terus D, saya Z. Repot gua, nggak ada yang ngurusin. Orang udah habis. Perantau mah kudu pulang. Perantau harus pulang. Dan orang pulang sebenarnya enak. Orang pulang mestinya senang. Ayo bermain bahasa. Dulu zaman SD ada pelajaran yang kita kagak demen, gurunya galak. Pas pelajaran dia pengumuman, Bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Girang nggak? Kenapa girang? Boleh pulang. Orang pulang girang. Lebaran, masyarakat pulang kampung, girang nggak? Kenapa girang? Pulang. Orang pulang girang. Sekarang selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah, girang nggak? Ragu-ragu. Mau bilang girang, takut besok, gitu loh. Mestinya orang pulang girang. Apa yang bikin nggak girang? Dua. Pertama, kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan, berakar di hati. Datang saat pulang nggak siap ngadepin pisah, ada yang gelantungan di sini, pulang jadi berat. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang mah enak. Tuh. Yang kedua, bekal kagak cukup. Ini cilaka lagi nih. Kagak punya bekal, pulang kebelangsak di jalanan. Belum sempet sembahyang mati. Berani amat. Si amat aja kagak berani. Tapi kalau bekal cukup, percayalah, pulang mah enak.
Ya Bu, ya Bu. Apalagi kalau nyontoh baginda Rasul, beliau kan wafat umur 63. Itu standar. Kalau nyontoh Nabi jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, udah deh, jangan pakai pantangan, apa aja makan dah. Sebulan lagi. Tapi pulang itu pasti. Tuh. Yang kedua, yang terakhir, sebagaimana disampaikan Habib tadi, kristalisasi. Dengan Isra Mi'raj kelihatan mana loyang mana emas. Yang beriman makin mantap, golongan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Yang kafir makin kurang ajar, golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan semua Abu lain kumpul. Apa artinya buat kita ini? Isra Mi'raj harus membangun semangat kebersamaan. Membangun semangat kebersamaan. Terjadi kristalisasi umat. Ibu bapak hadirin, kebersamaan tidak harus selalu bersama-sama. Berjuang itu kudu punya gergaji, kudu punya silet, kudu punya golok, kudu punya pisau. Kapan makainya? Lihat musuhnya. Yang lo hadapin apaan? Kumis bang, silet turunin. Yang lo hadapin apaan? Akar nangka bang, kampak maju. Berjuang. Gak bisa, yang lo hadapin apa? Kumis, kampak turun. Urusan gak rapi, bibir bonglak bang. Membangun semangat kebersamaan walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah Isra Mi'raj, membangun semangat kebersamaan. Betapa dan siapapun kita, kita perlu yang lain. Songong orang kalau berasa hebat sendirian. Saya bisa ceramah begini kan gara-gara ada yang dengerin ini. Ibu bapak tenang, ada kearifan, ada yang didengerin. Kita saling perlu nih. Biar hebat saya pidato di sini 2 jam menggelegar, berkobar. Yang dengerin kagak ada. Paling kata Hansip dari Jawa terus udah lama begitu ya. Maka saya dengan segala ketulusan saya bersyukur ada FPI, ada Habib Rizik, saya bersyukur. Kita perlu semua berjuang. Nabi aja punya macam-macam kok. Nabi punya Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tepat Nabi tukar pikiran. Kampung tuh anget kalau ada yang dituain. Ada Abu Bakarnya tuh kampung. Yang mana Abu Bakar? Nabi punya Umar bin Khattab, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani untuk Islam. Kita perlu punya Umar. Nabi punya Utsman bin Affan, ini yang rada susah nyarinya nih. Pengusaha tapi santri, penyandang dana. Kita perlu. Bangun masjid tuh nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, kubah turun. Lu kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Kudu ada Utsmannya. Ini muludan Isra Mi'raj begini nih, meriah begini kan kudu ada Utsmannya nih. Ada penyandang dana. Ya, semua berjuang, semua bergerak arahnya sama. Pengajian yang mingguan tuh maju kalau ada penyandang dana punya Utsman. Ngarepin jamaah mah repot dah. Yang ngaji 3 pojokan. Yang satu uap, yang satu kempet, yang satu pules. Ustadz pegel.
Lagian nih maaf, kita lebih suka ngargain burung beo daripada ustadz yang ngajarin kita di pengajian. Burung beo mah bisa ngomong dikit banget, assalamualaikum, assalamualaikum. Beo ngerti kagak, fasih kagak.